Deposito dikenal sebagai salah satu instrumen investasi dengan tingkat risiko yang rendah. Sebagai produk investasi yang umumnya ditawarkan oleh bank, deposito memungkinkan nasabah memperoleh imbal hasil yang relatif stabil hanya dengan menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Deposito adalah jenis simpanan uang di bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Jangka waktu atau tenor deposito yang ditawarkan oleh bank biasanya berkisar 1 hingga 24 bulan. Deposito ini berbeda dengan tabungan. Simpanan uang di bank yang berupa tabungan bisa ditarik kapan saja oleh nasabah dalam nominal tertentu. Dengan demikian, tabungan sifatnya lebih fleksibel ketimbang deposito dalam hal penarikan dana. Apabila nasabah ingin menarik uang depositonya sebelum masa jatuh tempo, bank akan mengenakan denda atau penalti sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati di awal dengan nasabah. Maka dari itu, sebelum menyimpan uangnya pada deposito, nasabah harus memastikan bahwa uang tersebut tidak akan digunakan sampai masa jatuh tempo. Alasan utama yang mendorong nasabah menaruh uangnya di deposito adalah untuk memperoleh keuntungan dari bunga yang diberikan oleh bank. Bunga deposito yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya bisa dicairkan setiap bulan atau sekaligus saat jatuh tempo, tergantung kebijakan dari bank tersebut. Bunga dari deposito ini umumnya lebih besar ketimbang bunga yang didapat dari tabungan biasa. Sebagai gambaran, menurut statistik ekonomi dan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, rata-rata bunga deposito berjangka yang diberikan oleh Bank Umum di Indonesia pada bulan April 2026 adalah sekitar 4% untuk jangka waktu 1 hingga 24 bulan. Sementara itu, rata-rata bunga yang diberikan Bank Umum untuk simpanan berupa tabungan pada bulan April 2026 hanya sebesar 0,68%. Karena data tadi menggunakan nilai rata-rata dari seluruh bank umum di Indonesia, nilai sebenarnya di suatu bank bisa saja lebih kecil atau lebih tinggi tergantung jenis dan nominal deposito atau tabungan serta kebijakan dari bank tersebut. Misalkan kita memiliki dana 100 juta rupiah dan menaruhnya di deposito selama 6 bulan dengan tingkat bunga sebesar 3% per annum atau 3% per tahun. Nominal bunga deposito yang kita dapat saat jatuh tempo bisa dihitung dengan rumus saldo deposito dikali suku bunga dikali tenor per 12. Dengan demikian, deposito sebesar 100 juta rupiah tadi menghasilkan bunga sebelum pajak sebesar 1.500.000 rupiah. Perlu diketahui bahwa deposito dengan saldo melebihi 7.500.000 rupiah, bunganya dikenakan pajak sebesar 20%. Berdasarkan perhitungan tadi, maka bunga bersih yang didapatkan saat jatuh tempo adalah sebesar 1.200.000 rupiah. Selama jangka waktu deposito berjalan, bunga yang telah disepakati pada saat pembukaan deposito umumnya tetap atau fix hingga jatuh tempo. Misalnya, kita membuka deposito 12 bulan dengan bunga 3%, maka bunga tersebut akan tetap berlaku selama 12 bulan. Namun, ketika kita ingin memperpanjang deposito setelah jatuh tempo atau ingin membuka deposito baru, persentase bunga yang bisa didapat akan mengikuti suku bunga deposito terbaru yang sedang berlaku pada saat perpanjangan atau pembukaan deposito baru. Ada beberapa jenis deposito yang biasanya ditawarkan oleh bank umum. Yang pertama, deposito berjangka, yaitu simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya antara 1 hingga 24 bulan. Ini adalah jenis deposito yang paling umum. Yang kedua, sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut nantinya bisa dipindah tangankan ke pihak lain sebelum masa jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau semisal kita punya deposito berjangka dengan nilai yang katakanlah 100 juta rupiah dan jatuh temponya 12 bulan, lalu setelah 4 bulan berjalan kita ingin memberikan hak atas deposito tersebut ke pihak lain, maka bank akan menolaknya karena deposito berjangka tidak bisa dipindah tangankan. Tapi kalau deposito tersebut berjenis sertifikat deposito, maka bank bisa melakukan proses pemindah tanganan itu ke pihak lain. Yang ketiga, deposit on call. Ini adalah deposito yang memiliki tenor sangat pendek.
biasanya sekitar 7 hingga 30 hari. Pencairan deposit on call saat sudah jatuh tempo akan dilakukan oleh bank sesuai waktu yang diminta oleh nasabahnya. Deposit on call ini umumnya diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana besar namun hanya ingin menyimpannya di deposito dengan jangka waktu yang pendek. Misalnya suatu perusahaan dengan simpanan ratusan juta hingga miliaran rupiah ingin memperoleh keuntungan dari bunga deposito namun akan segera menggunakan uang tersebut dalam beberapa minggu ke depan untuk keperluan usaha. Yang keempat, deposito valuta asing. Ini adalah deposito dengan mata uang asing misalnya US dollar, euro, atau lainnya. Selain memperoleh bunga sesuai mata uang yang dipilih, nilai investasi pada deposito ini juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar atau kurs. Sehingga pemilik deposito bisa berpotensi memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian akibat fluktuasi kurs ketika dikonversi ke mata uang rupiah. Yang kelima, deposito syariah. Ini adalah deposito yang memberikan keuntungan kepada nasabah dengan menerapkan sistem bagi hasil dan bukan sistem bunga. Deposito syariah ini mirip dengan deposito berjangka pada bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada penerapan sistem bagi hasil tadi. Dana yang disimpan nasabah dalam deposito tidak hanya disimpan di brankas bank. Jadi penjelasan sederhananya, deposito ini akan memperlancar bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana tersebut dapat disalurkan kepada individu, perusahaan, bahkan kepada pemerintah dalam bentuk pinjaman. Lalu dari mana bank memperoleh keuntungan? Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga yang diterima melalui pemberian pinjaman dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah deposito. Misalnya, bank membayar bunga deposito sebesar 3% per tahun, kemudian menyalurkan dana tersebut sebagai kredit dengan bunga 5% per tahun. Selisih antara 5% dengan 3%, yaitu 2%, akan menjadi keuntungan yang diterima oleh bank. Automatic rollover adalah sebuah fitur yang secara otomatis memperpanjang deposito nasabah ketika telah mencapai jatuh tempo, sehingga nasabah tidak perlu repot-repot datang ke bank. Jadi cara kerjanya sederhana. Misalnya nasabah membuka deposito berjangka selama 3 bulan dengan fitur automatic rollover. Ketika deposito tersebut jatuh tempo, bank akan secara otomatis memperpanjangnya untuk jangka waktu yang sama, yaitu 3 bulan lagi. Proses ini akan terus berulang hingga nasabah memberikan instruksi untuk menghentikan perpanjangan deposito. Apabila izin usaha suatu bank dicabut, misalnya karena bangkrut, dan kita masih memiliki deposito di bank itu, LPS atau lembaga penjamin simpanan dapat menjamin deposito kita hingga 2 miliar rupiah. Namun LPS hanya menjamin deposito dengan kriteria tingkat bunga tertentu. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner LPS pada 28 Mei 2026, LPS hanya menjamin simpanan rupiah dengan tingkat bunga hingga 3,5% pada bank umum dan hingga 6% pada bank perekonomian rakyat. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan dalam valuta asing di bank umum dengan tingkat bunga hingga sebesar 2%. Penetapan tingkat bunga penjaminan LPS ini biasanya dilakukan setiap bulan Januari, Mei, dan September. Tapi LPS juga bisa menetapkan tingkat bunga penjaminan di luar bulan itu selama hal tersebut memang diperlukan. Di dalam ilmu ekonomi, ada istilah yang namanya tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Dalam konteks deposito, tingkat bunga nominal adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabah deposito. Sementara itu, tingkat bunga real adalah hasil pengurangan bunga deposito dengan tingkat inflasi. Intinya, bunga nominal menunjukkan seberapa banyak uang kita bertambah, sedangkan bunga real menunjukkan seberapa besar daya beli uang tersebut benar-benar meningkat. Misalnya, bunga deposito yang diberikan bank adalah 5%, sementara tingkat inflasi terkini adalah 3%. Itu artinya, meskipun uang kita bertambah 5% secara nominal, daya beli uang kita sebenarnya hanya meningkat sekitar 2%. Karena sebagian keuntungan telah tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebesar 3%. Beberapa keuntungan deposito. Yang pertama, deposito memiliki risiko yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham yang sewaktu-waktu nilainya bisa naik atau turun dengan tajam mengikuti kondisi pasar, ekonomi, hingga politik. Dengan demikian,
Deposito ini cocok bagi orang yang belum siap menghadapi risiko tinggi pada instrumen investasi seperti saham dan lain sebagainya. Yang kedua, deposito memiliki imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang tabungan biasa. Yang ketiga, bunga deposito tidak berubah sampai masa jatuh tempo, sehingga hasil investasi dapat diperkirakan dengan lebih pasti. Yang keempat, dana yang disimpan pada deposito bisa dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah. Yang kelima, deposito bisa mencegah kita dalam menghabiskan uang untuk sesuatu yang bersifat boros, karena uang yang kita simpan dalam bentuk deposito akan ditahan selama beberapa bulan sambil menghasilkan keuntungan berupa bunga. Beberapa kekurangan deposito. Yang pertama, nasabah akan dikenakan penalti atau denda jika ingin menarik uangnya sebelum masa jatuh tempo. Dengan demikian, setiap nasabah harus memastikan bahwa uang yang mereka simpan di dalam deposito tidak akan digunakan sebelum masa jatuh tempo. Yang kedua, keuntungan atau imbal hasil yang didapat lebih rendah jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham atau reksadana yang tentunya memiliki risiko lebih tinggi daripada deposito. Yang ketiga, investasi pada deposito tidak bisa meningkatkan daya beli uang kita jika bunga deposito lebih rendah daripada tingkat inflasi terkini. Yang keempat, kelancaran pembayaran bunga bergantung pada kesehatan bank. Dalam artian, apakah bank tempat kita membuka deposito dapat menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga bisa melakukan pembayaran bunga dengan tepat waktu kepada nasabah. Yang kelima, terdapat pajak penghasilan yang akan mengurangi jumlah bunga yang diterima oleh nasabah. Jadi, itu dia pembahasan sekilas mengenai deposito pada perbankan. Apabila kalian punya pendapat atau kalian ingin mengoreksi sesuatu pada video ini, silakan tulis di kolom komentar.